dimintai pertanggungjawaban, apalagi menyakiti orang lain. Nah, dalam hal ini menghina presiden tentu sangat dilarang gitu. Tentu sangat dilarang menghina presiden. Menghina orang biasa aja nggak boleh, apalagi menghina presiden. Pemimpin itu harus dihormati, harus dihargai. Kalau mau mengkritik, kritiklah dengan cara yang cerdas, berkelas gitu. Lagi pula, sebetulnya bagi kekuatan politik, penghinaan itu sebetulnya nggak ngaruh. Saya umpamanya seorang pemimpin, seorang presiden, kalau saya memiliki kekuatan politik, ketika dihina itu tidak pengaruh, bahkan penghinaan itu bisa jadi malah menambah kekuatan politik saya gitu. Bagaimana maksudnya, Ustaz? Ya, karena ketika saya dihina itu akan mendapatkan simpati dari banyak orang. Justru yang bahaya bagi seorang yang sedang membangun kekuatan politik itu adalah kritik gitu loh. Tapi kritik itu penting supaya ada checks and balances dalam kehidupan berbangsa dan bernegara gitu. Nah, nyambung tadi yang dibilang Pak Ustadz ini, kalau orang yang dihina itu sampai sakit hati, ini pertanggungjawabannya berat. Nah, ini nyambung ini, MH ini memang sudah minta maaf sama Ainun Najib. Dia mengaku kesambet nih, yang dalam kalau saya mendengar istilah kesambet, kayaknya seolah kesalahan ini di luar kesadaran dia, gitu loh. Nah, tapi selain itu dia juga minta maafnya ngambang, les dari inti masalah lah. Saat menuduh dia itu eksplisit menyebut nama Jokowi ini Firaun. Betul gitu loh ya. Tapi pas minta maaf dia nggak menyebut nama Jokowi, Allah aja yang disebut nih. Betul. Nah, permintaan semacam ini gimana Pak Ustadz? Hubungan sesama manusia ini kan masuk dalam kategori, kalau tadi nyambung sama yang dibilang Pak Ustadz soal hukukul insan. Ada hak-hak manusia, bukan cuma hukukullah. Untuk bisa diampuni oleh Allah itu kan harus ada pemaafan dari manusia yang jadi korbannya, karena dalam hal ini dia menghina manusia. Gitu. Dan MH tidak melakukan itu dalam pandangan saya sejauh ini. Nah, apakah ini valid menurut Islam permohonan maafnya? Dengan menggunakan istilah saya kesambet aja, itu berarti dia tidak paham tentang anatomi tubuh manusia. Padahal istilah kesambet, benci, orang apapun, suka, cinta, itu kan produk pikiran manusia sebetulnya. Apa yang dilakukan oleh MH itu sebetulnya adalah produk pikiran dia. Bukan. Kalau kesambet kan seolah-olah ada jin atau makhluk halus yang mempengaruhi dia sehingga dia mengucapkan itu. Padahal itu produk pikiran dia sendiri. Dengan mengucapkan saya kesambet, sebetulnya dia mengakui kesalahan, tapi tidak mengakui bahwa kesalahan itu datang dari dirinya sendiri. Kalau saya pakai bahasa agama, itu dipengaruhi oleh nafsu, gitu loh. Nafsu yang tidak terkontrol oleh cara berpikir. Nah, maka dari itu sebetulnya kalaupun dia minta maaf, ya memang sudah ada videonya. Memang saya juga lihat dia tidak menyebut meminta maaf pada Jokowi. Seharusnya dia sebut saja minta maaf, karena ketika dia menyebut Firaun juga nama Jokowi, Jokowi itu jelas disebut. Nah, penting sekali kita itu minta maaf sama manusia. Karena kalau kita berdosa pada Tuhan, kita berdosa pada Allah, kita istighfar, minta ampun, dan berjanji tidak mengulangi lagi, itu pasti Allah ampuni. Tapi kalau berdosa pada manusia, kalau kita tidak minta maaf sama manusianya itu, ya itu nanti akan jadi perhitungan di akhirat nanti. Bahkan dalam hadis Nabi ada orang yang bangkrut, walaupun ibadahnya bagus, tapi perilakunya terhadap manusia itu tidak bagus, akhirnya pahala ibadahnya itu diambil, membayar kezaliman yang pernah dia lakukan kepada orang lain. Bangkrutlah dia, habis pahalanya. Mau masuk surga, akhirnya masuk neraka dulu. Ini penting sekali diingat, sehingga ya kalau kita punya salah sama orang lain, ya minta maaf lah. Jadi ini juga penting ya secara teologis. Jangan dikira ketika kita sudah minta ampun sama Allah, kemudian kesalahan kita terhadap manusia akan ikut diampuni. Nggak bisa begitu. Ada jalurnya masing-masing gitu. Minta maaf pada manusia itu penting. Makanya di Indonesia itu kalau lebaran kita kan ada halal bihalal, meminta maaf satu sama lain. Itu sesuatu yang sangat baik. Karena kita tidak tahu, mungkin ada kesalahan yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Apalagi yang disengaja, didengar oleh banyak orang gitu. Nah, satu lagi nih, ini pernyataan yang juga masih ada dalam video awal itu, tapi memang bukan bagian dari Jokowi Firaun, tapi ini turunannya. Ini MH sampai menuduh Jokowi dan Luhut katanya
pasti bakal memanipulasi pemilu. Nah, ini kan tuduhan serius. Ya, Dia nggak ngasih bukti, ngomong aja gitu, Iya. nyeletuk gitu ya. Konsekuensinya bisa berbahaya menurut saya bagi banyak orang nih, karena ini menyangkut persoalan kepercayaan publik kita ya. Bagaimana pandangan Islam soal ini menurut Ustadz gitu? ya orang kalau menuduh tuh harus bisa membuktikan. Kalau dalam Islam, apalagi kalau ya masuk ke ruang pengadilan, siapa menuduh dia harus bisa membuktikan. Harus ada alat buktinya. Lagi pula begini Pak, kita ini memang dalam berdemokrasi pasti ada hal-hal yang tidak sempurna, hal-hal yang kurang. Dan semua orang akan melakukan itu. Tidak ada orang yang sempurna. Orang punya kekurangan, punya kelebihan. Tidak ada orang yang sempurna. Maka dalam demokrasi itu pasti bisa dilihat ada dalam tanda kutip kecurangan-kecurangan tertentu. Nah, tapi jangan kemudian kecurangan itu dianggap sebagai sesuatu yang kemudian hanya dilakukan oleh orang itu. Kadang-kadang orang itu ada istilah maling teriak maling gitu loh, copet teriak copet dan lain sebagainya. Ada kekurangan, oke, gitu loh. Kita bisa perbaiki. Ayo kita perbaiki bersama-sama. Jangan kemudian menuduh orang sedemikian parah yang memang kalau dibawa ke ranah hukum itu harus ada buktinya gitu loh. Banyak fans kita itu kadang-kadang kita mudah tergelincir dari berpikir kita, dari ucapan kita. Maka saya setuju apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gus Mus, bahwa kalau kau sudah didengar oleh banyak orang, maka pikirkanlah baik-baik setiap pikiran dan ucapanmu. Jangan sembarangan ngomong gitu loh istilahnya. Cuman memang godaan terberat ketika orang sudah punya massa, punya fans, itu biasanya merasa dirinya besar, merasa dirinya bisa mengucapkan apapun, sehingga terjadilah hal-hal yang sebetulnya ya kemudian tidak dia inginkan sebetulnya, tapi ketika sudah terjadi ya mau gimana. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Kita ketemu lagi di acara Jadi Gini Pak Ustadz episode selanjutnya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.